Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Riris Lestiowati, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah kelompok 7 dari kelas manajemen 64304, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hafsya Aulia Putri. Saya Rizka Setiawati. Nama saya Syafila Dwi. Nama saya Finalia Baren. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka pendukung pembangunan dan melayanan publik. Salah satu jenis pajak daerah yang signifikan adalah pajak rokok, yang tidak hanya berkontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga berperan dalam upaya pengendalian konsumsi rokok di masyarakat. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap perhitungan dan pengelolaan pajak rokok menjadi sangat relevan. Pengenaan pajak pada rokok melibatkan berbagai aspek kompleks, mulai dari penentuan tarif, mekanisme, pemungutan, hingga alokasi pendapatan pajak. Perhitungan pajak rokok, meskipun terlihat mudah, namun penuh dengan kompleksitas yang menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan dan administrator pajak. Faktor-faktor seperti pola konsumsi yang bervariasi, fluktuasi harga, dan interaksi antara peraturan pajak nasional dan daerah menciptakan lingkungan yang beragam dan penilaian pajak. Selain itu, sifat ganda dari pajak rokok yang berfungsi sebagai sumber pendapatan dan ukuran kesehatan masyarakat menambah kompleksitas dalam implementasi dan evaluasinya. Objek pajak rokok. Objek pajak merupakan konsumsi rokok atau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Lalu ada bukan objek pajak, rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajaknya, konsumsi rokok, wajib pajak, pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor rokok pengusaha barang kenai cukai. DPP, cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok, tarif pajak rokoknya 10% dari cukai rokok spesifikasi sebesar 40% dari harga rokok per batang. Baik, di sini ada data batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri tahun 2024. Di sini ada jenis dari tembakau, lalu di sebelahnya ada golongannya, lalu di sebelahnya ada batasan harga jual eceran per batang atau gram dari jenis dan golongan tersebut, lalu sebelahnya lagi ada tarif cukai per batang atau gram. Baik, langsung saja. Nah, di sini juga ada jenis-jenis rokoknya, SKM, SPM, SKT, SKTF, KLM, TIS, KLB, atau CRT. Lalu di sini ada golongan-golongannya, lalu di sini ada merek-merek rokoknya dari jenis dan golongan tersebut. Lalu ada juga harga rokok per batang dari jenis, golongan, dan merek rokok tersebut. Lalu ini adalah contoh soal dari perhitungan pajak rokok jenis SKM golongan 1 atau sigaret kretek mesin. Rokok dengan merek LE Ais dengan harga jual eceran per batang Rp2.261 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah harga rokok per batang Rp2.261. Cukainya 40%. Lalu kita kalikan 40% dengan 2.261 menjadi Rp904,4 per batangnya. Lalu ada pajak yang dibayarkan per batang. 10%, lalu hasil dari cukai yang dibayar per batang diturunkan menjadi 10% dikali Rp904,4 menjadi Rp90,44. Lalu di sini ada perhitungan pajak rokok jenis SKM golongan 2, yaitu sigaret kretek mesin. Rokok dengan merek Magnum Filter dengan harga jual eceran per batang Rp2.261 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah, lalu kita taruh di sini harga rokok per batangnya sebesar Rp2.261, lalu cukai yang dibayar per batang, cukainya kan 40%. 40% dikalikan dengan harga rokok per batang yaitu Rp2.261 dan hasilnya menjadi Rp904,4. Lalu di sini ada pajak yang dibayarkan per batang. Pajak yang dibayar per batangnya ada 10%, lalu hasil dari cukai yang dibayar per batang diturunkan menjadi 10% dikali 904,4% menjadi Rp90,44. Di sini ada perhitungan pajak rokok jenis SPM golongan 1 atau sigaret putih mesin. Rokok dengan merek Forte Original dengan harga jual
eceran per batang sebesar Rp1.465 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah harga rokok per batangnya kita turunkan sebesar Rp1.465, lalu cukai yang dibayar per batangnya, cukainya 40%, lalu kita turunkan harga rokok per batangnya menjadi 40% dikalikan Rp1.465 menjadi Rp586 hasilnya. Lalu kita hitung juga pajak yang dibayar per batang sebesar 10%. Lalu kita kalikan dengan cukai yang dibayar per batang yaitu Rp586. Totalnya menjadi Rp58,6. Lalu di sini ada perhitungan pajak rokok jenis SPM golongan 2 atau sigaret putih mesin. Rokok dengan merek Forte Vanilla dengan harga jual eceran per batang sebesar Rp1.295 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah harga rokok per batangnya Rp1.295. Lalu kita hitung cukai yang dibayar per batangnya, yaitu 40%, dikalikan dengan harga rokok per batang, yaitu Rp1.295. Dan hasilnya menjadi Rp518. Lalu kita hitung lagi pajak yang dibayar per batangnya sebesar 10%, dikalikan dengan hasil cukai yang telah kita hitung, yaitu Rp518. Hasilnya menjadi Rp51,8 per batang. Baik, Rokok selanjutnya jenis yaitu masih ada perhitungan pajak rokok jenis SKT atau SPT golongan 1, yaitu ada sigaret kretek tangan. Rokok dengan merek Sampurna Mentol dengan harga jual eceran per batang Rp2.261 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dari pajak rokok per batang adalah harga rokok per batang adalah Rp2.261. Cukai yang dibayar per batang adalah sebesar 40% dikali harga rokok per batang yaitu Rp2.261 sama dengan Rp904. Selanjutnya yaitu ada pajak yang dibayar per batang yaitu 10% dikali hasil dari cukai yang dibayar per batang yaitu sebesar Rp904 sama dengan Rp90,4. Selanjutnya ada rokok jenis SKT atau SPT golongan 2 sigaret kretek tangan. Rokok dengan merek Sampurna Kretek dengan harga jual eceran per batang sebesar Rp1.375 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah harga rokok per batangnya yaitu sebesar Rp1.375. Cukai yang dibayar per batang sebesar 40% dikali dengan harga rokok per batang yaitu Rp1.375 sama dengan menjadi Rp550. Pajak yang dibayar per batang adalah 10% dikali dengan hasil dari cukai yang dibayar per batang yaitu sebesar Rp550 sama dengan menjadi Rp55. Selanjutnya yaitu adalah rokok jenis SKT atau SPT golongan 3 sigaret kretek tangan. Rokok dengan merek Jarum Super Espresso dengan harga jual eceran per batang yaitu sebesar Rp1.667 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batangnya adalah harga rokok per batang yaitu sebesar Rp1.667, cukai yang dibayar per batang yaitu sebesar 40% dikali dengan harga rokok per batang yaitu Rp1.667 sama dengan Rp666. Pajak yang dibayar per batang yaitu sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batang yaitu sebesar Rp666 menjadi sama dengan Rp66,6. Selanjutnya yaitu ada rokok jenis SKTF tanpa golongan atau disebut dengan sigaret kretek tangan filter. Rokok dengan merek Aroma dengan harga jual eceran per batang yaitu Rp912,5 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batangnya adalah harga rokok per batangnya yaitu sebesar Rp912,5. Cukai yang dibayar per batangnya yaitu sebesar 40% dikali dengan harga rokok per batangnya yaitu Rp912,5. Hasilnya adalah Rp365. Selanjutnya yaitu ada pajak yang dibayar per batang yaitu sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batang yaitu sebesar Rp365 dengan hasil Rp36,5. Selanjutnya yaitu ada rokok jenis KLM golongan 1 sigaret lemak menyan. Rokok dengan merek lemak menyan mawar merah dengan harga jual eceran per batang yaitu Rp450. Dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batangnya adalah harga rokok per batangnya yaitu Rp450. Cukai yang dibayar per batangnya yaitu sebesar 40% dikali dengan harga rokok per batangnya yaitu Rp450 dengan hasil Rp180. Lalu, pajak yang dibayar per batangnya yaitu sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batangnya yaitu sebesar Rp180 dengan hasil akhirnya yaitu Rp18.
Selanjutnya yaitu ada rokok jenis KLM golongan 2, rokok dengan merek Togok dengan harga jual eceran per batang yaitu sebesar Rp210 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak per batangnya adalah harga rokok per batangnya yaitu sebesar Rp210. Cukai yang dibayar per batangnya itu sebesar 40% dikali dengan harga rokok per batangnya yaitu 210 dengan hasil Rp84. Pajak yang dibayar per batang yaitu sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batang yaitu Rp84 dengan hasil akhir yaitu Rp8,4. Selanjutnya ada rokok jenis tis tanpa golongan tembakau iris. Rokok dengan merek Rino dengan harga jual eceran per batang adalah Rp625 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai yang rokok dan pajak rokok per batangnya adalah harga rokok per batangnya yaitu sebesar Rp625 dengan cukai yang dibayar per batangnya sebesar 40% dikali dengan Rp625 sama dengan Rp250. Lalu di sini ada pajak yang dibayar per batang sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batang yaitu Rp250 dengan hasil akhir yaitu Rp25. Selanjutnya yaitu ada rokok jenis KLB tanpa golongan atau disebut dengan klobot. Rokok dengan merek Robok Gula dan Garam dengan harga jual eceran per batang yaitu sebesar Rp2.316.000 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batangnya adalah harga rokok per batangnya yaitu Rp2.316.000 dengan cukai yang dibayar per batangnya yaitu sebesar 40% dikali dengan hasil dari 2.316 dengan hasil akhir Rp926,4. Selanjutnya yaitu ada pajak yang dibayar per batang yaitu sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batang yaitu Rp2.316.000 dengan hasil Rp92,64. Selanjutnya yaitu ada rokok jenis cerutu tanpa golongan. Rokok dengan merek Cigarillos dengan harga jual eceran per batang yaitu seharga Rp2.500 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batangnya adalah harga rokok per batangnya yaitu Rp2.500 dan cukai yang dibayar per batangnya yaitu sebesar 40% dikali dengan Rp2.500 sama dengan Rp1.000. Pajak yang dibayar per batang yaitu sebesar 10% dikali dengan hasil cukai yang dibayar per batang yaitu sebesar Rp1.000 menjadi hasilnya Rp100. Baik, selanjutnya tata cara pengisian SPT yang kami ambil yaitu SPT 1771 untuk perusahaan rokok yaitu PT HM Sampurna Tbk. Sebelum memulai melakukan pelaporan SPT, dokumen yang wajib diunggah saat pelaporan SPT tahunan yaitu ada perhitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus UKM PP 23 2028 JO PP 55 2022. Yang kedua itu laporan debt to equity ratio atau DER dan utang swasta luar negeri khusus WP yang membebankan utang. Selanjutnya itu ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal atau khusus wajib pajak dengan transaksi hubungan istimewa. Yang selanjutnya laporan penyertaan CBCR atau Country by Country Report. Selanjutnya pilih menu unduh Adobe PDF Reader untuk mendownload, terus klik logo Adobe Acrobat Reader DC untuk mendownload. Nah, selanjutnya pilih jenis operating system sesuai dengan device yang digunakan. Pilih jenis bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Pilih versi Adobe Reader. Untuk formulir e-form gunakan Adobe Reader 32 bit. Pastikan software Acrobat Reader terdownload sempurna. Buka hasil download untuk melanjutkan install software Acrobat Reader. Pastikan semua install Adobe Acrobat Reader sudah selesai. Klik Finish untuk menyelesaikan proses install Adobe Acrobat Reader. Setelah itu, buka situs web DJP online www.pajak.go.id. Setelah habis itu, login akun www.pajak.go.id. Habis itu, tuliskan nomor MPWP Badan Usaha 011205463100. Tuliskan kode keamanan. Habis itu klik tombol login. Selanjutnya klik menu laporan pada halaman selanjutnya.
yang ada di atas, ya habis itu identitas wajib pajak badan usaha, yaitu PTHM Sampurna BTK. Selanjutnya pilih pelaporan yang ada di atas. Yang selanjutnya pilih menu e-form yang ada di bawah. Selanjutnya menu buat SPT. Habis itu muncul menu arsip. Dan habis itu arsip SPT masa dan SPT tahunan. Pilih tahun pajak, yaitu 2019. Pilih jenis pajak dan mata uang, rupiah. Dan status SPT normal atau pembentulan. Selanjutnya status pembentulan yang media pengiriman token. Selanjutnya di sini ada link untuk impor CCV. Berikut bisa kirim permintaan, menu permintaan download untuk mendownload formulir e-form. Setelah itu, tunggu sampai muncul notifikasi sukses untuk mengunduh formulir e-form. Setelah itu, buka direktori penyimpanan e-form, lalu klik kanan, pilih Open with Adobe Acrobat. Nah, berikut adalah contoh e-form yang akan terisi secara otomatis. Di sini ada SPT 1771 tahun pajaknya 2019 untuk NPWP perusahaan yaitu 01 108 205 4631 000 dengan nama wajib pajak perusahaan yaitu PT HM Sampurna Tbk, lalu jenis usahanya industri rokok, nomor teleponnya sekian, nomor faksnya sekian, periode pembukaannya 2018 sampai 2019, lalu negara domisili kantor pusat yaitu di Indonesia. Setelah itu ada nama kantor akuntan publik yaitu KAP Tanudi Reja. Setelah itu ada nama akuntan publik Yusuf Wibisana. Nama kantor konsultan pajak yaitu Dorothea Nawang Wulan SHMKN. Dan sama juga nama konsultan pajak yaitu Dorothea Nawang Wulan SHMKM. Langsung saja kita mengisi ke formulir lembar lainnya. Baik, jadi di sini lembar SPT 1771 itu berisi ada 6 lembar. Dari 1771 itu ada 1, 2, dan seterusnya. Sampai lampiran 6 untuk melakukan pengisian. Pertama-tama kita mengisi dari belakang terlebih dahulu yaitu SPT 1771 lampiran 6. Yang pertama itu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Yang kedua itu daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Yang ketiga itu daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Tabel pertama bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Data untuk pengisian tabel bagian A, data ini didapatkan dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian bagian informasi umum. Yang pertama itu PT Perusahaan Dagang dan Industrial Panaman dengan alamat Jalan Taman Sampurna nomor 6, Kerembangan Utara, Pabean Cantikan, Surabaya, 60163, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 180 miliar 492 juta rupiah dengan persentase 99,99%. Yang kedua itu PT Handal Logistik Nusantara dengan alamat Jalan Kali Rungkut nomor 9 sampai 11, Surabaya, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 653 juta rupiah dengan persentase 99,98%. Yang ketiga itu PT Sampurna Indonesia dengan Jalan Rungkut Industri Raya nomor 14 sampai 14 Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Surabaya 60293, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 995 miliar 4 juta rupiah dengan persentase 1%. Selanjutnya nomor 4 PT SRC Indonesia 9 dengan alamat Gedung One Pacific Place, lantai 18 Sudirman, Central Business District atau SCBD, dengan Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52 sampai 53, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 75 miliar 71 juta rupiah dengan persentase 99,99%. Yang kelima,
itu PT Handa Logistik Nusantara dengan alamat Jalan Kali Rungkut nomor 9 sampai 11 Surabaya, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 653 juta rupiah dengan persentase 99,99%. Yang keenam, PT Golf Taman Dayu dengan alamat Jalan Raya Surabaya, Malang, kilometer 48 Pasuruan 67156, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 43.530 juta rupiah dengan persentase nil. Yang ketujuh, PT Wahana Sampurna Nusantara dengan alamat Jalan Taman Sampurna nomor 6, Kerembangan Utara, Pabean, Cantikan, Surabaya 60163, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 11.130.070 rupiah dengan persentase 99,94%. Ke-8, Sampurna Internasional PLE Ltd dengan alamat Lendan Gelendi LLP One Marina Boulevard 28 sampai 00 Singapura 018989 dengan jumlah penyertaan modal sebesar 3.542 juta rupiah dengan persentase 100%. Yang kesembilan, PT Harapan Maju Sentosa dengan alamat Jalan Berbek Industri 7 nomor 16 sampai 18 Maru Sidoarjo 61256, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 235 juta rupiah dengan persentase 99,99%. Yang terakhir, PT Persada Makmur Indonesia dengan alamat Gedung One Pacific Place lantai 18 Sudirman, Central Business District atau SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52 sampai 53, Lot 385 K12190, Indonesia, dengan jumlah penyertaan modal sebesar 2.820 juta rupiah dengan persentase 99,99%. Jumlah bagian A yaitu dengan jumlah 1.570.080 juta rupiah dengan persentase 2.237. Selanjutnya, tabel kedua bagian B yaitu daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Data ini didapatkan dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian bagian utang usaha. Yang pertama itu ada pemasok lokal dengan jumlah pinjaman sebesar 1.146.492 juta rupiah. Untuk MPWP itu privasi, jadi tidak diisi. Jika ada bisa diisi. Yang tabel ketiga pada bagian C, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Data ini diambil dari manajemen risiko keuangan. Yang pertama itu piutang usaha dengan NPWP-nya itu privasi, jadi jika tidak ada tidak diisi, tapi kalau ada bisa diisi. Dengan jumlah pinjaman 65.075 juta rupiah dengan tahun 2019 dengan bunga per tahun 1,1%. Selanjutnya SPT 1771 lampiran 5. Yang pertama itu ada daftar pemegang saham atau pemilikan modal. Yang kedua itu ada jumlah dividen yang dibagikan daftar susunan pengurus dan komisaris. Tabel pertama bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Data untuk mengisi bagian A ini didapatkan dari catatan atas laporan keuangan konsolidasi bagian modal saham. Yang pertama itu ada PT Philips Morris Indonesia dengan alamat One Pacific Place, lantai 20, floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52 sampai 53, Sudirman Central Business District atau SCBD, Jakarta 12190, RT 05, RW 03. Untuk NPWP tidak diisi karena privasi, tapi jika ada NPWP bisa diisi. Jumlah modal 107
107 miliar 594 juta 221.125 dengan persentase 92,50% dengan dividen 430.377.000 rupiah. Yang kedua itu ada public atau earl below 5%. Alamat privasi jadi tidak diisi, tapi kalau ada alamat bisa diisi dengan jumlah modal 8.723.855.000 rupiah dengan persentase 7,50% dengan dividen 34.895.000 rupiah. Jumlah tabel bagian A yang disetorkan 19.883.277.900 rupiah dengan persentase 100% dengan dividen 465.272.000 rupiah. Selanjutnya tabel kedua bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama itu ada John Gladhill, jabatannya sebagai komisaris. Untuk alamat dan NPWP semuanya itu privasi, jadi kalau misalnya ada boleh diisi, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, nggak diisi juga. Yang kedua itu ada Wayan Martasan Tantra, jabatannya itu wakil presiden komisaris. Yang ketiga itu ada Niken Kristiawan Rachmat, jabatannya itu komisaris. Ya, yang keempat itu ada Yos Adiguna Ginting, yaitu dia jabatannya komisaris. Yang kelima itu ada RB Permata Agung Derjatun, yaitu dia jabatannya komisaris independen. Yang keenam itu ada Goh Koho, jabatannya komisaris independen. Dengan yang ketujuh itu ada Paul Harmon Janela dengan jabatan komisaris. Yang kedelapan itu ada Lutfi Mardiansyah, jabatannya komisaris independen. Selanjutnya pada SPT 1771 lampiran 4 berisikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak, badan dengan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada tahun 2019, yaitu lampiran 17714 bagian A diisi dengan PPh final berikut adalah tabel pertama bagian A pada PT HM Sampurna Tbk, yaitu jenis penghasilan atau transaksinya 61 adalah bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI per SBN, yaitu dengan pengenaan pajak sebesar 17.311.386 juta rupiah dengan tarif presentasenya sama dengan 0 dan PPh terutangnya sebesar 17.311.386 juta rupiah dengan tarif presentasinya 0. Selanjutnya yaitu ada bunga atau diskonto obligasi sebesar 0. 3 yaitu penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, yaitu dengan pengenaan pajak sebesar 116,386,900 juta rupiah dengan tarif presentasinya sama dengan 100%. Selanjutnya yaitu ada PPh terutang dari penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, yaitu sebesar 116,386,900 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal venture, yaitu sebesar 0. Yang kelima yaitu penghasilan usaha penyalur atau agen produk BBM, yaitu sebesar 0. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan pengenaan pajak sebesar 443.339 juta rupiah dengan persentase sama dengan 100% dan PPh terutangnya yaitu sebesar 443.339 juta rupiah. Jadi data untuk mengisi tabel bagian A ini didapatkan dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian bagian perpajakan, utang pajak, dan pajak penghasilan badan pada PT HM Sampurna Tbk. Jadi total jumlah bagian A PPh final bawah. Jadi total jumlah bagian A PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada perusahaan PT HM Sampurna Tbk sebesar 116,335.431.685 juta rupiah. Lampiran 17714 bagian B diisi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya yaitu ada lampiran 17713 pada SPT 3 berisikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak pada badan tahun 2019 kredit pajak dalam negeri.
Pengisian lampiran 17713 diisi bukti potong atau bukti pungut yang menjual kredit pada pajak pada tahun 2019. Tabel pertama bagian A pada PTHM Sampurna Tbk, jenis penghasilan atau transaksinya yaitu 1. Ada pasal 25 pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebesar 463.398 juta rupiah. Berikutnya ada 2, pasal 29, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebesar 1.297.629 juta rupiah. Jadi, data untuk mengisi tabel bagian A ini didapatkan dari catatan atas laporan keuangan konsolidasian bagian perpajakan, utang pajak, pajak penghasilan pada PT Badan HM Sampurna Tbk. Jadi total kredit pajak dalam negeri pada perusahaan PT HM Sampurna Tbk sebesar 1.344.022 juta rupiah. Baik, selanjutnya pada SPT 1771 lampiran 2 berisikan perincian harga pokok, penjualan biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial pada PT HM Sampurna Tbk. Pada nomor 1, yaitu pembelian bahan atau barang dagangan sebesar 16.376.231 juta, yaitu pendapatan dari jumlah persediaan. Lalu ada nomor 2, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium, THR, dan sebagainya. Pendapatan dari penjumlahan gaji dan upah sama honorium. Pada nomor 3, yaitu biaya transportasi sebesar 109.048 juta pendapatan dari perjalanan dinas. Pada nomor 4 ada biaya penyusutan dan amortisasi itu kosong. Lalu di sini ada biaya sewa sebesar 105.514 juta dari biaya sewa. Lalu di sini ada biaya bunga pinjaman sebesar 1.198.798 juta dari biaya bunga bank total dari piutang jangka pendek dan pihak-pihak berevasi. Lalu di sini ada biaya sehubungan dengan jasa sebesar 1.408.312 juta yang didapatkan dari jasa keamanan. Lalu nomor 8 ada biaya piutang tak tertagih kosong. Lalu di sini ada nomor 9 biaya royalti sebesar 397.644 juta yang didapatkan dari biaya royalti. Lalu di sini yang nomor 10 ada biaya pemasaran atau promosi sebesar 2.564.203 juta yang didapatkan dari biaya iklan. Lalu di sini ada biaya lainnya sebesar 240.800 juta dari biaya lain-lain. Lalu di sini ada persediaan awal sebesar 4.108.567 juta yang dihasilkan dari persediaan barang jadi dan barang dagangan pada waktu di awal. Lalu di sini yang terakhir ada persediaan akhir sebesar 2.649.249 juta yang didapatkan dari persediaan barang jadi dan barang dagangan di akhir. Lalu totalnya semuanya ada 32.053.544 juta. Baik, selanjutnya pada SPT 1771 lampiran 1 berisikan perhitungan penghasilan neto fiskal pada PTHM Sampurna Tbk. Yang nomor 1 yaitu ada penghasilan neto komersial dalam negeri, lalu 1A itu ada peredaran usaha sebesar 106.055.176.000 rupiah dari penjualan bersih. Lalu yang B ada harga pokok penjualan sebesar 79.932.195 juta rupiah dari beban pokok penjualan. Lalu satu yang C, biaya usaha lainnya sebesar 74.773 juta rupiah dari beban lain-lain. Lalu di sini ada 1D yaitu penghasilan neto dari usaha 1A peredaran usaha, lalu dikurang 1B harga pokok penjualan, lalu dikurang 1C biaya usaha lainnya yang menghasilkan 26.048.208 juta.
Lalu di sini ada penghasilan dari luar usaha, yaitu sebesar 2.424 miliar 662 juta. Lalu di sini ada biaya F, yaitu biaya dari luar usaha sebesar 74.773 juta yang dihasilkan dari biaya lain-lain. Lalu di sini ada 1G, yaitu penghasilan neto dari luar usaha. Penghasilan dari 1E dikurang 1F, yaitu 2.350 miliar 89 juta. Lalu di sini ada jumlahnya itu dari 1D, penghasilan neto dari usaha semuanya, ditambah 1G, yaitu penghasilan neto dari luar usaha. Jadi 26.048.200 juta ditambah 2.350 miliar 89 juta menjadi 28.398.290 juta. Lalu yang kedua ada penghasilan neto komersial luar negeri, diisinya dengan lampiran khusus 7A kolom 5 kosong. Lalu di sini ada jumlah penghasilan neto komersial dari 1H ditambah 2. Hasilnya karena yang tadi 2-nya kosong, jadi tetap nominalnya 28.396.297 juta. Lalu nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak kosong. Lalu di sini ada 5A, penyesuaian fiskal positif. Yang 5A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota sebesar 1.144 juta. Lalu 5B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, yaitu kosong. Lalu yang 5C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kosong. Lalu yang D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubung dengan pekerjaan, kosong. Lalu 5E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kosong. Lalu yang F, pajak penghasilan sebesar 1.344.022 juta, pendapatan dari hasil pada FPT 1771 lampiran 3 yaitu sebesar 1.344.022 juta. Lalu di sini ada hak sanksi administrasi, kosong. Lalu di sini ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, kosong. Seluruh amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal, kosong. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya, kosong. Lalu ada biaya yang penyesuaian fiskal positif lainnya, kosong. Lalu di sini ada jumlah 5A sampai dengan 5I, yaitu karena yang lainnya kosong selain biaya lain-lain, tetap nominalnya ya. Jadi 1.344 miliar 22 juta. Lalu total dari penghasilan neto yaitu sebesar 29.742.319 juta. Baik, selanjutnya mengisi induk SPT. Pada lampiran ini mengisi penghasilan kena pajak pada bagian A, lalu bagian B diisi PPh terutang, ada juga bagian C diisi kredit pajak, dan bagian D PPh kurang atau lebih bayar. Nah, pada tabel bagian A, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, yang pertama ada penghasilan neto fiskal, yang diisi dari formulir lampiran 1, dari sini, lampiran 1, dari jumlah neto fiskal, dengan nominal 28.390.297 juta. Lalu nomor 2, kompensasi kerugian fiskal diisi dari lampiran khusus 2A, karena tidak ada, jadi diisi kosong. Lalu penghasilan kena pajak dari nomor urut 1 dikurang nomor urut 2, jadi totalnya 28.398.297 juta. Lalu di sini tabel B yaitu PPh terutang. PPh terutang dipilih sesuai dengan kriteria wajib pajak. Nah, pada di sini kita memilih tarif PPh pasal 31E ayat
Satu, yang akan terisi otomatis. Nah, cara perhitungannya dari penghasilan kena pajak dikali 25%. Jadi nanti hasilnya 7.099.574.250.000. Seperti itu. Lalu pengembalian dan pengurangan kredit pajak luar negeri itu kosong. Dan yang keenam, jumlah PPh terutang dari total 4 ditambah total 5, hasilnya akan sama karena yang ini 0, yaitu 7.9.574.250.000. Selanjutnya, tabel bagian C yaitu kredit pajak. Yang pertama, PPh tanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri itu tidak ada, jadi kosong. Lalu kredit pajak dalam negeri. Ini diisi dari formulir 3, dari sini. Kredit dalam pajak negeri lampiran 3 dari sini. Nominalnya itu 1.344.022.000. Lalu, kredit pajak luar negeri itu dari lampiran khusus 7A itu tidak ada, jadi kosong. Nah, jumlahnya dari 8A ditambah 8B, totalnya 1.344.022.000. Nah, selanjutnya juga ini ada PPh yang harus dibayar sendiri. Diambil dari perhitungan 6 dikurang 7 dikurang 8C. Totalnya yaitu 5.665.552.250.000. Nah, selanjutnya PPh yang dibayar sendiri. Yang A, PPh pasal 25 bulanan, jadi dibagi 12 bulan ada 12. Dari 5.665.552.250.000 dibagi 12. Totalnya jadi 472 miliar 102 472 miliar 129.354.166 rupiah. Lalu STP PPh itu tidak ada, jadi kosong. Nah, jumlahnya itu dari 10A ditambah 10B, hasilnya akan sama, yaitu 472 miliar 129.354.166 rupiah. Baik, selanjutnya ada yang tak bagian B, bagian D, PPh kurang lebih atau lebih bayar. Nah, kita ini memilih yang PPh yang kurang dibayar pasal 29. Terhitungannya itu dari 9 dikurang 10C, 9 dikurang 10C. Nah, jadi totalnya itu 5.193 miliar 422 juta 895.883 rupiah. Jangan lupa juga mengisi tanggal dan bulan tahun pengisian pajak. Sudah, baik. Selanjutnya, formulir induk SPT lanjutan. Yang pertama ada penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Itu diambil dari sini. Lampiran SPT 171 lampiran 1 dari jumlah penghasilan neto komersial, yaitu 28.398.297.000. 28.398.290.000.000 seperti itu. Lalu kompensasi kerugian fiskal itu tidak ada, jadi kosong. Nah, penghasilan pajak diambil dari 14A ditambah 14B, jadi hasilnya sama, yaitu 28.398.297.000. Nah, selanjutnya PPh yang terutang. PPh yang terutang ini diambil dari nih SPT 1771 sebelumnya yang induk dari bagian PPh terutang ini totalnya yaitu 7.7.7.9.574.250.000. Lalu kredit pajak tahun yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak sebesar 1.344.022.000 itu diambil dari SPT. Ini dari sini, sebentar. Itu kalau tidak salah dari total SPT lampiran 3 nih. Lampiran 3 dari sini ya. 171 lampiran 3 jumlahnya. Lalu PPh yang harus dibayar sendiri dari 14D dikurang 14E totalnya 5.755.552.250.000. Nah, pasal PPh 25 itu seper 12 bulan dikali 14F. Jadi 5.355.552.250.000 dibagi 12 bulan hasilnya 479.629.354.167 rupiah.
Nah, selanjutnya ini ada tabel F, PPh final dan penghasilan bukan objek. Nah, yang pertama PPh final itu diisi dari formulir 1771 yang 4, lampiran 4 dari sini, dari jumlahnya itu sebesar 116 triliun 335 miliar 431 juta 685 ribu. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto itu tidak ada, jadi kosong. Nah, ini dipilih karena kita sudah tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara, jadi dia di silang bagian B. Lalu di sini selain lampiran dari lampiran 771, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, 4, dan seterusnya, kami lampirkan juga untuk pengisian pelaporan SPT itu ada laporan keuangan dan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Seperti lampiran khusus 81, 82, 83, dan lain-lainnya. Lalu tidak lupa juga, ini di silang bagian wajib pajak yang membayar, yang membuat pelaporan SPT. Lalu ada nama dan tempat perusahaan, tanggal pembuatan pelaporan SPT, dan juga ada tanda tangan dari Presiden Komersil. Dan di bawah juga ada nama perusahaannya, nama pengurus atau kuasa, dan NPWP perusahaan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke lampiran khusus, yaitu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, yaitu dari lampiran 8A-2 ya, perusahaan dagang tahun 2019. Yang pertama, elemen dari neraca. Nah, laporan ini semuanya diambil dari sini, laporan posisi keuangan konsolidasian, aset, ada kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan lain-lainnya. Semua yang ada di sini dipindahkan ke tabel di sini yang ada. Nih, kalau yang tidak ada seperti investasi sementara itu berarti kosong, hubungan istimewa berarti kosong, terus juga ada piutang jangka panjang itu kosong, dan jumlah aktiva seluruhnya yaitu 50.902.806 juta. Nah, selanjutnya di sini juga ada data ini, jumlah kewajiban dan ekuitas diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian bagian liabilitas untuk semuanya yang utang usaha pihak ketiga, terus ada juga pajak penghasilan, terus ada juga utang cukai dan yang lain-lainnya dimasukkan ke dalam laporan ini. Jika tidak ada dikosongkan, seperti hutang dividen tidak ada, uang muka pelanggan juga tidak ada. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas itu sebesar 50.902.806 juta. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang kedua, elemen dari laporan laba rugi. Nah, diambilnya juga dari laporan laba rugi ini, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nah, di sini ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, ada administrasi, dan yang lain-lainnya dipindahkan ke sini. Semuanya nih, penjualan bersih, ada persediaan barang awal, akhir, laba kotor, beban penjualan dimasukkan semua, jika tidak ada dikosongkan saja. Nah, jadi ada juga nih laba kotor itu total dari 1 dikurang 5, terus ada laba usaha 6 dikurang 7 kurang 8, ada juga laba rugi sebelum pajak penghasilan 9 tambah 10 tambah 11, dan hasilnya nanti segini dimasukin semua. Baik, nah jangan lupa juga di sini mengisi tanggal, waktu, tempat, dan lain-lainnya. Nah, nextnya, selanjutnya. Nah, setelah pengisian formulir seluruhannya itu sudah selesai, nah selanjutnya akan muncul lampiran menu submit. Jadi kita menginput seluruh formulir yang telah kita isi. Nah, lampiran menu submit diisi dengan menggunakan laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto, dan lampiran lainnya. Nah, setelah itu nanti masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email setelah disubmit. Jadi nanti di sini ada mengunggah laporan keuangan yang lainnya, terus nanti masuk ke email ada kode verifikasi. Setelah itu, yang terakhir muncul bukti penerimaan elektronik atau BEP. Nah, jadi nanti bukti penerimaan ini dapat diunduh di email terdaftar di akun DJP online. Nah, di sini nanti tertera nama perusahaan, NPWP, tahun pajak yang akan dibayar, terus masa pajaknya, jenis SPT-nya 1771, dan seperti itu. Nah, kesimpulannya, pajak, khusus pajak rokok, merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Pajak ini membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pendanaan, berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sebagai membayar pajak dan pemerintah sebagai pengelola dana pajak menjadi hubungan yang sangat menguntungkan. Yang kedua, pajak rokok itu memiliki karakteristik yang unik sebagai instrumen keuangan dan kebijakan sosial.
Selain memberikan kontribusi pada pendapatan rokok daerah, pajak juga dirancang untuk mengendalikan konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat. Dengan tarif pajak sebesar 10% dari cukai, penerimaan ini dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, sehingga memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Lalu, kompleksitas dalam pengelolaan pajak rokok mencakup berbagai aspek seperti penentuan tarif, pengumpulan data, hingga alokasi hasil pajak. Prosedur ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan transparansi, efisien, dan optimalisasi pendapatan. Hal ini juga mencakup upaya meminimalkan rokok ilegal yang merugikan negara. Lalu ada studi kasus yang tadi setelah dibahas, pajak rokok itu menentukan bagaimana berbagai jenis rokok dan golongan rokok memiliki tarif cukai dan pajak yang berbeda berdasarkan harga jual eceran. Nah, penyesuaian tarif ini juga bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pemungutan pajak sekaligus mendorong konsumsi yang lebih sehat di kalangan masyarakat. Lalu pengisian dan pelaporan SPT sebelumnya yang telah dijelaskan oleh perusahaan seperti yang ditunjuk dalam studi kasus PT HM Sampurna Tbk menegaskan pentingnya sistem administrasi pajak yang transparansi dan efisien. Dengan menggunakan e-form dan teknologi digital, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Ada juga saran, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak rokok, baik dari segi kontribusi terhadap pembangunan daerah maupun upaya pengendalian kesehatan edukasi. Ini dapat membantu menciptakan kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan fiskal yang ada. Optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal harus menjadi prioritas, mengingat potensi kerugian negara yang besar dari pajak yang tidak dibayarkan. Lalu, untuk memastikan pemanfaatan pajak rokok yang optimal, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran, terutama dalam mendanai sektor kesehatan dan pelayanan masyarakat. Lalu ada juga dalam menghadapi dinamika konsumsi rokok. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif pajak yang lebih adaptif lagi, terutama lebih mendorong ke peralihan ke produk yang lebih ramah kesehatan dan lingkungan. Lalu implementasi teknologi digital dalam pelaporan pajak seperti e-form harus terus dikembangkan agar lebih user-friendly, sehingga wajib pajak, baik individu maupun korporasi, dapat lebih mudah memenuhi kewajiban mereka. Hal ini juga dapat mengurangi resiko kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Baik, begitu saja presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.